warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Yunistira Herliani dengan nomor mahasiswa 157 dan bersama 3 orang teman saya. Perkenalkan, nama saya Karlina dengan NPM 166. Perkenalkan, nama saya Amalia Apriliani dengan NPM 305. Perkenalkan, nama saya Raihan Julianta Rahman dengan NPM 320. Tahukah kalian, setiap tahunnya jutaan kilogram limbah tekstil di Indonesia menumpuk dan mencemari lingkungan? Banyak dari limbah tersebut berakhir di tempat pembuangan sampah, memberikan dampak yang sangat buruk bagi bumi kita. Di sini, PT Sekranci hadir bukan hanya sebagai aksesoris mode, tetapi juga sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi limbah tekstil dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun untuk visi dan misi usaha kami yaitu yang pertama untuk visi menjadi usaha terdepan dalam menciptakan produk Sekranci inovatif dan ramah lingkungan dari daur ulang limbah tekstil serta berkontribusi pada kesadaran lingkungan dan pengembangan masyarakat. Dan yang untuk misi yaitu pertama mendaur ulang limbah tekstil untuk menjadi produk kreatif yang bermanfaat, yang kedua membangun dan mengembangkan potensi untuk membangun usaha mandiri, yang ketiga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, yang keempat menjaga kualitas produk agar selalu memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya deskripsi usaha. Nama produk kami adalah Percas Crunch, sebuah produk scrunchie yang terbuat dari hasil daur ulang limbah tekstil. Percas Crunch termasuk dalam kategori produk aksesoris atau ikat rambut yang ramah dengan lingkungan, dengan fokus pada pemanfaatan bahan yang tidak lagi terpakai. Nah, selanjutnya ada karakteristik pada produk, yaitu yang pertama ada bahan daur ulang, desain unik, ramah lingkungan, dan kualitas yang tahan lama. Selanjutnya ada keunggulan produk, yaitu yang pertama mendukung pengurangan limbah, terus yang kedua produk unik dan eksklusif, ketiga harga yang terjangkau, dan yang keempat ramah lingkungan dan estetis. Berikut adalah bisnis model kanvas dari produk bisnis kelompok kami. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada produk bisnis kami terbagi menjadi 6 komponen. Yang pertama itu ada segmentasi menurut demografi. Produk Percas Crunch dirancang untuk semua kalangan masyarakat, khususnya wanita, tanpa membedakan usia, agama, suku ataupun ras. Produk ini cocok untuk perempuan dari remaja hingga dewasa yang ingin menggunakan aksesoris rambut yang stylish dan juga ramah lingkungan. Yang kedua, segmentasi menurut geografi. Untuk wilayah, menargetkan konsumen di daerah perkotaan atau urban dan pinggiran kota atau suburban. Untuk lokasinya, fokus pada kota-kota besar yang kawasan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap produk ramah lingkungan. Yang ketiga, ada segmentasi menurut psikografi. Gaya hidup untuk menyasar konsumen yang peduli lingkungan atau eco-conscious, menghargai produk lokal serta menyukai barang-barang unik dan kreatif. Untuk menilai konsumen yang mengutamakan produk ramah lingkungan, hemat, dan mendukung usaha yang memberdayakan komunitas lokal. Mereka menghargai produk yang memiliki dampak. Selanjutnya yang keempat ada segmentasi menurut perilaku. Yang pertama itu mencakup kebiasaan berbelanja, yaitu mengincar konsumen yang senang berbelanja produk fashion dan aksesoris unik, terutama yang mendukung konsep daur ulang dan ramah lingkungan. Yang kedua mencakup motivasi pembelian, yaitu konsumen yang mencari produk yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil. Yang ketiga itu mencakup preferensi, yaitu menyukai produk yang multifungsi, nyaman dipakai, stylish, dan sesuai dengan tren fashion yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kelima ada segmentasi menurut sosial ekonomi. Percas Crunch ditujukan untuk semua kalangan karena harganya yang terjangkau. Produk ini dapat dijangkau oleh konsumen dari berbagai tingkat ekonomi, mulai dari pelajar hingga pekerja, tanpa mengorbankan kualitas dan nilai estetika. Selanjutnya yang terakhir yang keenam itu ada segmentasi menurut budaya. Menyasar konsumen yang menghargai budaya lokal serta produk yang mendukung pengembangan industri kreatif dan berkelanjutan. Produk ini menarik bagi mereka yang mendukung gerakan local pride dan produk asli Indonesia. Selanjutnya, ketika kita ingin memulai suatu usaha nih, berarti kita harus bisa menganalisis resiko-resiko pada usaha kita. Yang pertama adalah risiko persaingan dengan produk yang serupa. Cara mengatasinya adalah kita bisa fokus nih pada produk kita, misalnya dengan menawarkan desain yang unik, kemasan yang menarik, membangun brand yang kuat juga nih dengan strategi pemasaran yang kreatif juga tentunya, seperti melalui media sosial. Yang kedua adalah risiko keterbatasan pada kain perca juga ya, karena kan kain perca sifatnya pasokannya tidak stabil ya, terbatas. Jadi cara kita mengatasinya adalah kita harus bisa nih jalin kerjasama dengan banyak penyuplai atau sumber kain perca untuk bisa memastikan bahwa bahan bakunya itu dalam jumlah yang cukup. Untuk resiko ketiga adalah ketika kita kesulitan nih untuk membangun pasarnya. Cara kita mengatasinya kita bisa mulai dengan melakukan promosi yang intensif melalui media sosial ataupun hal lainnya. Bisa gunakan nih testimoni pelanggan-pelanggan untuk bisa membangun kepercayaan akan usaha kita ya. Kemudian kita juga bisa mulai dengan target pasar yang spesifik ya, misalnya anak muda nih yang peduli akan lingkungan ya, kemudian meluas ke pasar yang lain. Untuk keempat adalah anak muda nih yang peduli akan lingkungan ya, kemudian meluas ke pasar yang lain. Untuk keempat adalah resiko biaya produksi dan operasional ya, karena kan kita baru membangun brand ya, biaya produksi mungkin bisa melebihi pendapatan ya, terutama pada fase awal bisnis nih. Cara untuk mengatasinya adalah kita harus bisa hitung dan kontrol biaya produksi secara ketat, cari cara untuk meminimalkan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian kita juga bisa gunakan sistem pre-order ya untuk meminimalisir resiko kelebihan stok atau kerugian.
Yang kelima adalah ketika risiko ketidakpastian permintaan ya. Risikonya adalah ketidakpastian permintaan. Cara kita mengatasinya adalah kita harus bisa tetap fleksibel dan inovatif dalam desain dan pemasarannya agar bisa menyesuaikan dengan tren ya. Yang kedua adalah diversifikasi produk dengan menawarkan aksesoris yang lainnya yang lebih relevan sehingga bisnis ini tidak hanya bergantung pada Scrunchie. Yang keenam adalah kurangnya pengalaman bisnis. Resikonya mungkin bisa terjadi ya ketika kita baru awal merintis ya, mungkin kita ada keterbatasan akan pemahaman akan bisnis. Cara kita mengatasinya adalah kita bisa mulai dengan pelajari dasar-dasar bisnis, bisa melalui kursus-kursus online, seminar, ataupun kita baca-baca buku tentang bisnis biar pengalaman kita, wawasan kita akan bisnis juga semakin luas. Selanjutnya, analisis SWOT dalam usaha PT Scrunchie. Yang pertama, Strange. Kekuatan utama dari usaha kami adalah merupakan suatu usaha yang bisa sangat berkembang. Barang-barangnya didesain dengan tangan sendiri dan tidak mengambil dari pihak luar. Selain itu, produk kami juga disesuaikan dengan pasar dan tren yang sedang berkembang. Yang kedua, weakness. Kelemahan utama dari produk kami adalah banyak juga yang membuka usaha serupa, sehingga jumlah pesaingnya juga semakin banyak. Dan juga untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas, kita harus bisa membeli bahan yang berkualitas pula, sehingga harganya juga akan mahal. Yang ketiga, opportunity. Peluang bisnis kami juga memiliki potensi yang sangat besar karena para remaja, khususnya perempuan, menyukai produk seperti ini. Yang keempat, threat. Ancaman utama dari bisnis kami adalah persaingan yang sangat ketat. Banyak bisnis serupa, produk serupa, terutama di platform online, sehingga sulit untuk bisa bersaing tanpa strategi pemasaran yang sesuai. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Nah, pada bisnis kita ini, kita memakai 5 komponen faktor produksi, diantaranya ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan teknologi. Selanjutnya ada mekanisme produksi. Nah, untuk mekanisme produksi produk dari kelompok kami ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, ada pengumpulan dan pemilahan bahan kain perca. Untuk pengumpulan bahan kain perca ini dapat diperoleh dari limbah tekstil atau kain sisa dari pabrik, konveksi, atau penjahit. Untuk pemilahannya, kita memilih kain yang memiliki kualitas baik, tidak rusak, dan mudah dijahit. Pertimbangkan juga pola dan warna kain yang menarik dan sesuai dengan target pasar. Untuk tahap yang kedua itu melakukan proses produksi. Pada tahap ini, kami akan menampilkan video singkat cara memproduksi produk dari bisnis kami. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah proses produksi yaitu pengecekan dan finishing. Periksa scrunchie yang telah jadi, pastikan tidak ada cacat atau jahitan yang lepas. Lakukan finishing seperti merapikan benang yang tersisa atau menambahkan aksesoris tambahan jika diperlukan. Langkah yang terakhir yaitu pengemasan. Setelah scrunchie selesai diproduksi, kemas produk dalam wadah atau kemasan yang menarik. Kemasan bisa berupa plastik ramah lingkungan, kotak kecil atau pouch kain yang bisa didaur ulang. Juga sertakan label produk atau kartu kecil dengan informasi merek atau bahan baku yang digunakan yang memberikan kesan ramah lingkungan. Untuk target pemasaran, produk ini bersifat universal, yang artinya dapat dipakai oleh semua kalangan masyarakat, khususnya wanita, tanpa membedakan ras, agama, suku, usia, dan lain-lain. Dan untuk media pemasarannya, pada medsos, kami biasanya menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk marketplace yaitu Shopee, dan yang untuk relation yaitu bisa dari mulut ke mulut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai marketing mix 7 PS untuk produk kain perca Scrunch yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Produk di sini yaitu merupakan produk fashion yang terbuat dari kain sisa atau kain perca. Produk ini ramah lingkungan karena memanfaatkan material yang biasanya dibuang. Keunikan dari Scrunchie ini adalah setiap produk bisa memiliki corak dan warna yang berbeda tergantung kain yang digunakan. Ini memberikan nilai eksklusif pada setiap item yang dihasilkan. Terus yang kedua ada price. Penetapan harga untuk perca Scrunch harus mempertimbangkan bahan yang digunakan serta target pasar. Karena bahan berasal dari sisa kain, harganya bisa lebih terjangkau dibanding Scrunchie berbahan premium. Namun jika Scrunchie ini diposisikan sebagai produk ramah lingkungan dan eksklusif, harga bisa sedikit lebih tinggi untuk mencerminkan added value yang tersebut. Terus yang ketiga ada place. Distribusi produk bisa dilakukan menggunakan platform online seperti marketplace, media sosial, Instagram, dan Facebook, dan toko daring yang khusus menjual produk ramah lingkungan. Selain itu, produk ini juga dijual di toko-toko mendukung, produk kerajinan tangan, atau pameran-pameran produk lokal dan ramah lingkungan. Terus di sini yang keempat ada promotion. Strategi promosi bisa berfokus pada aspek keberlanjutan dan keunikan dari produk menggunakan platform media sosial, kolaborasi dengan influencer yang mendukung produk ramah lingkungan, serta kampanye di komunitas yang peduli terhadap isu lingkungan.
Menyatakan narasi bahwa dengan membeli scrunchie kain perca, konsumen mendukung pengurangan limbah tekstil. Selanjutnya, yang kelima ada people. Orang yang terlibat dalam proses pembuatan dan penjualan purchase scrunch harus memiliki pemahaman tentang produk dan nilai-nilai keberlanjutan yang diusung. Customer service yang ramah dan responsif, peka terhadap kebutuhan konsumen, juga menjadi bagian penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, yang keenam ada proses. Proses produksi purchase scrunch harus efisien dan menjaga kualitas. Pemilihan kain perca yang berkualitas, teknik menjahit yang rapi, dan kontrol kualitas yang ketat akan memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen itu memenuhi ekspektasi. Selain itu, proses pengemasan dan pengiriman juga harus ramah lingkungan, seperti menggunakan kemasan yang didaur ulang. Terus selanjutnya yang ketujuh ada physical evidence. Bukti fisik dari produk meliputi tampilan produk itu sendiri, seperti kemasan hingga keberadaan toko online atau offline, yang memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen. Kemasan yang menarik, label yang informatif, serta sertifikat atau tanda pengakuan sebagai produk ramah lingkungan akan menambah lebih nilai di mata konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran produk kain perca scrunch, yaitu dengan menggunakan pendekatan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Mari kita mulai dengan penjelasannya masing-masing. Yang pertama ada segmenting pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang memiliki kesamaan atau kebutuhan serta karakteristik. Untuk produk kain perca scrunch, kita dapat melakukan segmentasi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ada demografi. Segmen ini terdiri dari perempuan berusia 12 sampai 35 tahun yang umumnya peduli pada penampilan serta tren mode. Mereka berasal dari kelas menengah yang mencari produk fashion terjangkau. Selanjutnya ada geografi. Produk ini dapat dijual di daerah urban dan semi-urban, di mana tren mode cenderung lebih berkembang pesat. Selanjutnya ada psikografi. Segmen ini terdiri dari konsumen yang peduli dengan kelestarian lingkungan dan lebih memilih produk-produk ramah lingkungan atau upcycle. Produk scrunchie ini dapat menarik minat konsumen yang peduli terhadap sustainable fashion. Terus yang selanjutnya yang terakhir ada perilaku. Segmen ini termasuk konsumen yang senang mengikuti tren, mencari aksesoris unik, dan memiliki kesadaran untuk mendukung produk lokal. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu targeting. Setelah melakukan segmentasi, langkah selanjutnya adalah memilih segmen mana yang akan menjadi target utama. Untuk produk kain perca scrunch, target pasar utamanya adalah perempuan remaja dan dewasa muda, terutama mereka yang peduli pada tren mode atau terhadap lingkungan juga. Terus masyarakat urban dan semi urban yang sering terpapar tren fashion dan gaya hidup ramah lingkungan. Konsumen yang menghargai produk handmade dan unik, karena scrunchie dari kain perca menawarkan keunikan dari segi bahan dan desain. Dengan memilih segmen ini, produk kain perca scrunch dapat lebih mudah dipasarkan karena target pasar ini cenderung responsif terhadap tren mode dan produk-produk yang berkelanjutan. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah bagaimana kita ingin konsumen melihat produk kita itu di pasar. Untuk produk kain perca scrunch, posisi yang ingin dicapai adalah aksesoris fashion yang ramah lingkungan dan stylish. Terus selanjutnya produk handmade dengan sentuhan personal. Setiap scrunchie terbuat dari kain perca yang unik, sehingga tidak ada dua produk yang benar-benar sama, memberi kesan eksklusif dan personal bagi konsumen. Fashion yang terjangkau, namun tetap trendy. Produk ini ditawarkan dengan harga yang terjangkau, tetapi memenuhi kebutuhan konsumen akan aksesoris yang fashionable dan up to date. Dengan memposisikan scrunchie kain perca sebagai produk yang ramah lingkungan, stylish dan unik, kita berharap konsumen dapat melihatnya sebagai produk yang tidak hanya membantu mereka tampil modis saja, tetapi juga mendukung gerakan lingkungan. Demikian penjelasan singkat mengenai strategi STP untuk produk kain perca scrunch. Dengan strategi ini, kami berharap produk dapat diterima dan juga berharap konsumen, terutama di kalangan yang peduli pada mode dan keberlanjutan lingkungan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Dalam usaha purchase scrunch dijalankan oleh tim yang terdiri dari 4 orang yang juga merupakan pemilik usaha. Setiap anggota tim berkontribusi dalam beberapa aspek usaha sehingga bisnis dapat beroperasi secara efektif meskipun dikelola oleh tim kecil. Pembagian tugas dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengelola keuangan dan perencanaan usaha. Salah satu anggota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan usaha, mencakup perencanaan anggaran, laporan keuangan, serta pengawasan arus kas. Selain itu, juga berperan dalam perencanaan strategi bisnis dalam jangka panjang untuk pengembangan usaha. Yang kedua ada tim produksi, pengelolaan bahan baku, dan pengemasan. 2 orang di tim ini bertanggung jawab atas seluruh proses produksi, mulai dari pengelolaan kain perca menjadi scrunchie yang siap untuk dijual. Tim juga bertugas mengurus suplai bahan baku, memastikan bahan berkualitas dan ramah lingkungan, serta mengurus pengemasan produk sehingga siap untuk dijual. Yang ketiga ada tim pemasaran dan penjualan. Anggota keempat berfokus pada pemasaran dan penjualan produk. Tugas utamanya adalah merancang dan menjalankan strategi promosi melalui berbagai platform, termasuk media sosial. Selain itu, Berikut ini adalah anggaran biaya dari produk bisnis kelompok kami. Kesimpulan dari usaha bisnis PT Scrunchie ini adalah suatu usaha yang masih memiliki peluang terbuka lebar di kalangan masyarakat karena bisa menyesuaikan dengan tren dan bisa dipakai di semua kalangan usia. Dan tentunya karena konsepnya PT Scrunchie bisa turut berkontribusi pada kelestarian lingkungan. sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.